telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Jamaah Masjid Al-Mufti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesaat lagi kita sama-sama akan mendengarkan kajian rutin Selasa malam yang akan disampaikan oleh Ustaz Askar Wardana Hafizahullah taala, yang akan membahas salah kitab Al-Mulaqas, yaitu kitab tauhid karya Dr. Salim Fauzan. Sebelum kajian dimulai, kami ingatkan kajian Selasa malam pekan depan bersama Ustaz Burhanuddin Lami Hafizahullah taala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Mu'ti rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tiada lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari duduk bermajelis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membacakan ayat Allah dan sering mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Para malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man ghada ila masjidi hada," barang siapa yang berangkat menuju masjidku ini, la yatihi illa liyata'allama khairan aw yu'allimah, tidaklah dia datang ke masjid ini melainkan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, melainkan baginya pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innalillahi malaikatan sayyarah," sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya itu berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati majelis tersebut, maka mereka turun meletakkan sayap-sayapnya. Apabila majelis itu selesai, maka para malaikat pun kembali ke langit. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah Maha tahu. Maka Allah bertanya, dari mana? Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Maka para malaikat menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu. Kata Allah, apa yang mereka lakukan?
mereka memujimu, mereka mensucikanmu, mereka mengesahkanmu, wa yastaghfirunak, dan mereka meminta ampunan kepadamu, ya. Maka kemudian wa yas'alunaka, dan mereka meminta kepadamu, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka minta? Yas'alunaka jannatak, mereka meminta mengharapkan surgamu, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Maka kata para malaikat, belum, ya Allah. Fa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Artinya sekarang saja mereka belum pernah melihat, belum tahu seperti apa surga, sudah mengharap seperti itu, hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Wa yastajirunak, dan mereka berlindung kepadamu, ya Allah. Maka Allah bertanya, berlindung dari apa? Kata para malaikat, yastajirunak min narik, berlindung dari api nerakamu. Fahal ra'au nari, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum, ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni mereka semua, dan aku memberikan apa yang mereka harapkan dariku, dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya kepadaku. Kemudian para malaikat mengatakan, wa fihim Abdul Khattab, akan tetapi ya Allah, di antara mereka itu ada si fulan, hamba yang banyak kesalahannya. Inna mamarra fajalasa, dia itu cuma pas lewat kemudian numpang duduk di majelis itu. Artinya niatnya bukan untuk hadir mendengarkan istifadah, bukan, ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa lahu qad ghafartu, dan untuk si fulan itu pun sudah aku ampuni. Fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan kecewa, orang yang duduk bersama mereka. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari duduk bermajelis seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan mendapatkan keutamaan-keutamaannya, Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ya, kitab yang ringkas tentang syarah Kitab Tauhid yang ditulis, ya, disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yaitu kita sudah sampai pada bab tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang penafsiran tauhid, apa makna tauhid, dan makna persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Yaitu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis matan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allahu ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka lebih besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu ketika mereka melihat azab, maka mereka mengetahui bahwasannya segala kekuatan hanyalah milik Allah, dan bahwasannya Allah adalah pedih adabnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat tersebut, berkata pensyarah di sini, Zakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikina bihi fid dunya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang mempersekutukan Allah, keadaan mereka di dunia, ya, yaitu bahwasanya mereka itu lebih mencintai selain Allah atau mencintai selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah, ya. Wa ma'aluhum fil akhirati, dan juga Allah menggambarkan bagaimana nanti keadaan mereka, tempat kembalinya di akhirat kelak. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nadhara, yang mana mereka menjadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sawuhum bihi al-mahabbah, yang mereka jadikan cinta mereka itu sama kepada Allah dan kepada selain Allah, tandingan-tandingan tersebut dari makhluk. Tsumma dzakara halal mu'minin al-muwahhidin, kemudian Allah menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah. Annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubba ashabil andad li andadihim, yang mana orang-orang beriman itu, yang muwahhidun itu, mereka mencintai Allah dengan cinta yang lebih daripada cintanya orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menjadikan tandingan-tandingan tadi. Orang beriman asyaddu hubban lillah, lebih besar cintanya kepada Allah, ya. Lebih besar cintanya daripada cintanya orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah. Au yafuqu hubba ashabil andad lillah, bahkan melebihi cinta mereka yang mencari tandingan-tandingan selain Allah, cinta mereka kepada Allah lebih tinggi daripada cinta orang-orang yang syirik, ya, kepada Allah. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalis. Kenapa? Karena cintanya orang beriman kepada Allah itu murni, tulus, hanya satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi, yang paling besar, ya. Adapun orang-orang yang mencari tandingan-tandingan selain Allah, maka cintanya itu terbagi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk, ya, selain Allah. Maka cintanya orang beriman yang tulus, yang mentauhidkan Allah itu pasti lebih tinggi, karena cintanya tidak terbagi. Ketika cintanya itu terbagi, maka, ya, tentu saja lebih sedikit nilainya dibanding cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalis, karena cintanya orang-orang beriman bagi Allah itu adalah murni. Wa hubba ashabil andad lillahi mushtarak, adapun cintanya orang-orang yang mencari tandingan-tandingan selain Allah itu adalah tidak murni, tapi terbagi-bagi. Dia cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada makhluk, ya, cinta kepada selain Allah, ya, dengan cinta yang berupa peribadatan. Summa tawa'ada haula'il musyrikina bihi bi annahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat tersebut, ya, bagi orang-orang musyrikin yang mempersekutukan Allah, bi annahum law alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah, seandainya orang-orang yang mempersekutukan Allah ini melihat pada hari kiamat kelak, wa ma yahillu bihim minal amri al-fadhi, seandainya mereka melihat bagaimana, ya, kengerian perkara mereka nanti di hari kiamat, wal adab syadid, kalau seandainya mereka itu bisa melihat adab yang pedih yang menanti mereka, ala syirikihim, atas kesyirikan yang mereka lakukan, ya, mereka pasti akan berhenti dari perbuatan syirik tersebut. Wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah, dan seandainya mereka melihat pada hari kiamat itu bagaimana Allah Maha Esa, ya, Dia yang memiliki kekuasaan yang tanpa tanding, yang mengalahkan segalanya, duna andadihim, yang jelas-jelas bukan tandingan, tidak setara dengan tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu, lantahu ammahum fihi minad dhalal, pasti mereka akan berhenti dari kesyirikan mereka itu, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tadi, walau yaral ladina dzalamu id yaronal adzab, seandainya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang mempersekutukan Allah itu melihat, ya,
Idh yarawna ketika di hari kiamat dia melihat azab, pasti akan takut. Ya, namun mereka belum melihat azab itu. Mereka belum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala datang. Ya. Kemudian neraka jahanam didatangkan. Ya. Seandainya mereka tahu itu, pasti akan lan tahu amahum fihi minadul, pasti akan berhenti dari kesesatan yang mereka berada di atasnya. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minuna bih. Akan tetapi mereka tidak punya gambaran, enggak kepikiran sedikit pun hal itu. Dan mereka pun tidak mengimani hal itu, makanya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian selanjutnya munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ya, apa hubungan ayat ini dengan penafsiran tauhid, makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah? Hubungan antara ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, annaha minan nususil mubayyinah li tafsir tauhid, bahwasannya ayat ini merupakan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang penafsiran makna tauhid dan menjelaskan tentang penafsiran makna syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allah, yaitu menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah, yuhibbuhu ka mahabbatillah, dia mencintai tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Ya. Jadi sama saja itu sudah masuk kesyirikan, syirik al-mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ya. Apalagi kalau lebih mencintai selain Allah. Maka yuhibbuhu ka mahabbatillah, dia mencintai tandingan itu, mencintai makhluk itu sama, setara dengan cintanya kepada Allah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia sudah berbuat syirik kepada Allah. Fa'ulima anna makna tauhid, maka dari situ kita bisa mengetahui makna tauhid, an yufradar rabbu bihadhil mahabbah. Kita harus mengesahkan Allah dalam masalah cinta. Ya. Karena jelas kata Allah Subhanahu, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan ini sama dengan cintanya kepada Allah. Berarti kita tidak boleh mempersekutukan Allah dalam masalah cinta ini. Ya. Nggak boleh kita menjadikan tandingan bersama Allah dalam masalah mahabbah. Ya. Cinta seperti apa? Al-mahabbatil lati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu. Ya. Yaitu cinta yang berupa ibadah, yang seharusnya hanya diikhlaskan, dituluskan, dimurnikan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah satu-satunya. Wa dzulla wal khudu'a lahu wahdah, dan juga cinta yang membawa kepada ketundukan, ya, kehinaan, hanya penghambaan hanya untuk Allah satu-satunya. Karena ada orang-orang yang mereka mencintai selain Allah sehingga tunduk, lebih tunduk daripada tunduknya kepada Allah. Ya. Dia cinta kepada selain Allah sampai dia itu takut, lebih besar takutnya kepada Allah, lebih khusyuk, ya, daripada khusyuknya ketika di masjid, lebih takut daripada takutnya ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka cinta yang dalam bentuk ibadah ini ketika kita menyamakan Allah dengan selainnya, itu juga terjatuh kepada syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah yang bisa kita ambil minal ayah, dari ayat tersebut adalah yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bahwasannya di antara makna tauhid dan makna persaksian la ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbah, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara cinta, al-muqtadiyah lidzulli wal khudu', yang berkonsekuensi penghinaan diri dan ketundukan. Ya. Artinya ketika kita mencintai sesuatu,
ya, entah itu benda, ya makhluk, ya, entah itu manusia, maka ketika kita cinta kepada sesuatu hal tersebut sama dengan cintanya kepada Allah, sehingga kita tunduk, sehingga kita menghinakan diri kita, ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepada Allah, kita juga sujud kepada makhluk itu. Kita ya menghinakan diri kepada Allah, kita juga menghinakan diri kepada makhluk itu, ya. Maka saat itu ini adalah bisa terjatuh kepada kesyirikan, asyirk fil mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, andad, ya. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama cintanya dengan kepada Allah. Adapun orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, ya. Jadi ini faedah yang pertama, bahwasanya di antara makna tauhid adalah kita memurnikan cinta kita yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, pada pagi hari ini, ya, tidak ada yang lebih aku cintai daripada engkau, daripada Allah dan Rasulnya, ya, kecuali dari diriku." Ya. Artinya engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku, orang tuaku, harta bendaku, ya, kecuali diriku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ya Umar," belum wahai Umar, ini belum benar. Maka kemudian Umar pun merubah pernyataannya, pada pagi hari ini ya Rasulullah, ya, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai daripada semua hal, bahkan diriku. Al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar, ya. Maka ini menunjukkan memang cinta kita kepada Allah itu harus, ya, murni, tulus dan paling besar, tidak boleh kita samakan dengan apapun jua. Kemudian selanjutnya yang kedua, annal musyrikina yuhibbunallah hubban azima, bahwasanya ternyata orang-orang musyrikin juga mencintai Allah, ya. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi cintanya itu tidak memasukkan mereka menjadi mukmin muslim. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha, karena mereka mempersekutukan Allah dalam masalah itu, ya. Mereka mencintai Allah kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Tapi sekali lagi, ya, tidak boleh kita mendua dalam cinta ibadah, ya, cinta yang dalam masalah perkara ketundukan, perkara kita menghinakan, menghambakan diri kita, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah yang paling utama, ya. Adapun orang-orang musyrikin, mereka juga ternyata mencintai Allah, tapi mereka mempersekutukannya. Mereka sujud kepada Allah, tapi juga sujud kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selainnya, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari hal ini. Bisa jadi seseorang dia, ya, di masjid sholat, tapi kemudian setelah itu dia datang kepada pohon keramat, ya, kepada, ya, senjata keramat, kuburan keramat dan lain sebagainya. Maka ini harus kita berhati-hati, ya. Jangan sampai ibadah kita kemudian kita serahkan kepada tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, annasyirka zulmun, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Karena tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, ya, mempersekutukan Allah. Kemudian apa? Allah sebutkan, ya, walau yaral ladina zalam, seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka adalah kezaliman, kezaliman. Bahkan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada asyirku billah. Kenapa? Ya. Karena, ya kan, ada kezaliman itu banyak, ada membunuh, ya, mengambil harta, memukul dan macam-macam.
Namun semua itu masih kalah dengan kesyirikan. Kenapa? Karena kezaliman seperti membunuh, ya, memukul, mendolimi, menipu, mengambil hartanya, mencuri, itu kezaliman terhadap makhluk. Kezaliman terhadap hak makhluk. Adapun asyirk, kesyirikan adalah kezaliman kepada hak al-Khaliq, haknya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar, haknya Allah atau haknya makhluk? Tentu saja hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakul ibadah. Ya. Maka ketika hak Allah Subhanahu wa taala didolimi, maka kezaliman itu yang paling besar. Di dalam surat Luqman surat ke-31 ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana nasihat Luqman, seorang ayah yang soleh kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia sedang menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Maka ini menunjukkan memang bahwasanya kesyirikan adalah sebuah kezaliman, bahkan kezaliman ya a'dhamuz zulmi, kezaliman yang paling besar. Ya, tadi sudah kita jelaskan kenapa? Karena itu kezaliman kepada Al-Khaliq, pencipta semua makhluk. Kemudian yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah, yaitu ancaman bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Ya, ancaman bagi orang-orang musyrikin di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, yaitu ketika seandainya orang-orang musyrikin itu walau yarul ladzina dzalamu idz yarawnal adab, seandainya mereka itu ketika melihat bagaimana dahsyatnya azab. Ini ada ancaman berarti. Ya. Artinya kalau mereka itu terus-menerus dalam kesyirikan, tidak mau bertobat, maka lihat nanti di hari kiamat mereka akan melihat bagaimana ya adab yang pedih nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar harus cinta yang murni tulus hanya kepada Allah, cinta dalam masalah ibadah. Bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Allah? Semua orang bisa mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul, ya. Tapi perkaranya bukan klaim saja, tapi benar nggak cinta tersebut? Apakah Allah cinta sama kita atau tidak? Ya. Maka bagaimana kita mewujudkan cinta kita, itu sudah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31. Bagaimana sih kita mewujudkan cinta kita kepada Allah itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ya, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, fattabi itu caranya bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi itulah cinta kepada Allah, itu bukan hanya sekedar klaim, tapi harus dibuktikan. Maka nggak benar ketika seseorang dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, tapi ternyata tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mau mempelajari bagaimana sunnah Rasul. Ya. Maka di sini kuncinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mau mewujudkan klaim kita tersebut, saya cinta kepada Allah, ya, maka perwujudannya harus jelas, yaitu dengan mengikuti sunnahnya, bukan malah membenci sunnahnya. Ya. Jadi ini adalah faidah dari ayat tersebut. Selanjutnya di sini
Kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh penulis matan di sini. Wa fi sahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam as-sahih, maksudnya adalah sahih Muslim di sini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, dia mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi nggak cukup la ilaha illallah saja, tapi juga harus mengingkari ya apa-apa yang disembah selain Allah. Kalau dia sudah mengambil dua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruma maluhu, maka haram, terjaga hartanya, wadamuhu, dan juga darahnya, nyawanya tidak boleh, ya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, dan perhitungannya adalah kepada Allah azza wajal. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan tentang bab ini adalah bab-bab selanjutnya yang akan dibawakan oleh penulis, ya. Disebutkan tadi fi sahih, di dalam as-sahih ay sahihu Muslim, yaitu di dalam kitab sahih Muslim. Karena kitab sahih itu banyak, ada sahih Bukhari, sahih Ibnu Khuzaimah, dan yang lain sebagainya, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah sahih Muslim. Haruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi wa qatlihi. Yang dimaksud dengan ya haram hartanya, haram darahnya, yaitu tercegah, tidak boleh mengambil hartanya, juga tidak boleh membunuh orang tersebut binaan ala ma dhahara minhu, karena secara zahir dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya adalah kepada Allah, maksudnya adalah ay Allahu ta'ala huwallazi yatawalla hisaba man talaffadha bihadil kalimah, bahwasanya Allah lah nanti yang akan menghisab dirinya, ya, orang yang sudah mengucapkan kalimat tersebut, apakah kalimatnya itu benar atau mungkin karena nifakon, karena dia munafik, ya, dia kalimat la ilaha illallah tapi dalamnya nggak senang dengan Islam, nggak senang dengan apa-apa yang berbau Islam, ya. Maka nanti itu diserahkan kepada Allah. Emang dia sholat, ya, penampilannya misalnya pakai peci dan sebagainya, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita serahkan kepada Allah, ya. Secara zahir dia adalah seorang muslim, terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya. At-tarjamatu tarjamatul kitab wal bab fatihatuhu, ya. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata penulis tadi, bahwasanya wasyarhu hadhihi tarjamah, penjelasan dari terjemah, artinya judul bab ini, ya. Wal muradu bihuna qauluhu babut tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, maksudnya adalah judul bab yang sedang kita bahas di sini, yaitu bab penafsiran tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Selanjutnya al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara global. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis annahu la yahrumu qatlul insan wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwasannya tidaklah menjadi haram untuk membunuh seorang manusia atau mengambil hartanya kecuali apabila sudah terpenuhi dua hal ini, ya. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua adalah mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, ya. Karena ketika dia sudah memenuhi dua hal ini, maka dia menjadi seorang muslim mukmin yang terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya, ya. Adapun ketika dia tidak mau, ya, mengambil dua hal ini, maka dia tetap menjadi orang yang kafir. Maka, ya, bukan berarti juga kemudian kita memutlakkan semua orang kafir boleh dibunuh, boleh diamalkan, tidak. Itu juga ada perinciannya. Apakah dia termasuk kafir dhimmi, ya? Apakah dia termasuk kafir, ya, muahad, ya? Atau apakah dia termasuk kafir harbi yang boleh diperangi, dibunuh dan diambil hartanya? Maka ini perlu diperinci, ya.
Namun ketika seseorang sudah terkumpul dua hal ini, dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua apa yang disembah selain Allah, ya, maka ketika dia terkumpul dua hal ini, wajibal kafu anhu, wajib kita menahan diri darinya. Zahiran, secara zahir, wa tafwidu batinihi ilallah, adapun ya mungkin dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, ini kita serahkan kepada Allah. Nggak boleh kita menuduh dia, wah ini munafik nih misalnya, nggak boleh, ya. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Apabila ternyata dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, dia kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah, jujur memang dari hatinya, maka Allah akan membalasnya nanti, ya, dengan surga. Namun apabila ternyata dia adalah seorang yang munafik, dia menyembunyikan kekufurannya, mengucapkan la ilaha illallah secara zahir, beramal, tapi dalam hatinya benci dengan Islam, maka adzabahul adzabal alim, nanti akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih, ya. Itu perhitungannya nanti di akhirat, biar Allah yang wa hisabu 'ala Allah, perhitungannya sama Allah nanti. Wa amma fi dunya, adapun hukumnya di dunia, fal hukmu 'ala dzahir, maka kita menghukumi secara zahir. Ya, dia mau mengucapkan syahadat, dia mau sholat, melaksanakan konsekuensinya, maka kita hukumi secara zahir. Munasabatul hadis lil bab, adapun hubungan antara hadis ini dengan bab, ya, penafsiran tauhid dan penafsiran syahadat la ilaha illallah. Apa hubungannya hadis ini dengan bab ini? Annahu min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, bahwasanya di antara hal yang paling jelas dalam menjelaskan makna la ilaha illallah adalah, ya, hadis ini, ya. Wa annahul kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, maknanya adalah kita harus, ya, mengingkari semua hal yang disembah selain Allah, ya. Jadi dijelaskan dengan lawannya atau konsekuensinya. Bahwasanya ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, berarti kita harus mengingkari memang, ya. Makanya rukun la ilaha illallah itu adalah an-nafyu wal itsbat. Ya, kita menetapkan bahwasanya enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita menafikan la ilaha, enggak ada, ya, yang lain ini enggak berhak, yang lain ini enggak boleh disembah illallah, kecuali hanya Allah, ya. Maka jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu kita pergi ke sesembahan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, memanggil wahai, ya, penunggu gunung, wahai penunggu laut, ya, wahai penunggu kubur, arwah-arwah, ya, makhluk-makhluk yang fana, yang bisa hancur, bisa mati. Maka hendaknya kita berdoa, beribadah hanya kepada Al-Hayyu, yang maha hidup, yang enggak akan meninggal, enggak akan mati, ya. Maka di sini di antara hal yang paling menjelaskan makna la ilaha illallah adalah kita harus mengingkari sesembahan selain Allah, ya. Mayustafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, annamana la ilaha illallah wal kufra bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwasanya di antara makna la ilaha illallah adalah kita mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, baik itu patung-patung, ya, berhala, batu-batu, atau kuburan-kuburan, atau pepohonan, ya, atau jin, penunggu gunung, penunggu sungai, penunggu laut, dan lain sebagainya, ya. Maka kita harus mengingkari semua itu, ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tempat kita bergantung, tempat kita takut, cinta, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah pertama. Selanjutnya yang kedua, anna mujarradat talaffuzi bila ilaha illallah ma'adamil kufri ma yubadu min dunillah la yuharrimud dama wal mal. Bahwasannya ketika kita hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi kita tidak menafikan sesembahan selain Allah, maka ini tidak menyebabkan seseorang terjaga harta dan darahnya, ya, secara otomatis, secara langsung. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi, ya, Tuhan-Tuhan yang lain juga boleh, yang lain juga benar misalnya, maka ini tidak, ya,
tidak langsung kemudian dia menjadi mukmin muslim yang terjaga hartanya, terjaga darahnya. Karena dua ini harus ya satu paket. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari, dia kufur kepada apa-apa yang disembah ya selain Allah. Baru kata Nabi, baru diharamkan hartanya, darahnya. Ya. Jadi ketika seseorang dia hanya mengucapkan saja, maka itu tidak otomatis kemudian dia terjaga darahnya. Namun ketika seseorang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, mau diajari, ya dia sebang saya mau masuk Islam, ya, maka saat itu dia sudah menjadi seorang muslim, dia mau bersyahadat, ya, harus syahadat itu, karena itulah rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus. Orang kalau tidak mau syahadat, maka tidak akan menjadi seorang mukmin muslim. Saya mengakui adanya Tuhan misalnya, tapi tidak mau syahadat, tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak menjadi seorang muslim, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, anna man ata bit tauhid wal tazama syara'iyah zahiran wajibal kafu anhu. Bahwasanya seseorang yang dia sudah mentauhidkan Allah, membaca kalimat tauhid, dan dia konsekuen dengan syariat-syariat Allah secara zahir, maka kita harus menjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh mendoliminya, ya. Sampai ada hal-hal yang membatalkan hal itu, dia murtad misalnya, ya, maka saat itu dia kehilangan hak sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Namun ketika dia masih ya mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan konsekuensinya, sholat dan seterusnya, maka saat itu dia masih menjadi seorang muslim dan wajib untuk dipenuhi haknya. Selanjutnya yang keempat, wujubul kaffi anil kafiri idza dakhala fil Islam. Wajibnya kita mencegah diri kita untuk menyakiti atau mendolimi seorang yang kafir apabila dia masuk ke dalam Islam. Artinya ketika sudah masuk Islam, maka dia memiliki hak sebagai seorang muslim yang terjaga darahnya, terjaga hartanya, ya. Walau fi halil qital, meskipun itu dalam keadaan peperangan. Artinya ketika perang dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Seperti pernah terjadi pada sahabat Usamah, ya, ketika berperang, ketika ada orang kafir, kemudian dia sudah terdesak la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu dia, ya, maka tetap dibunuh oleh Usamah. Maka hal ini pun disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil, ya, betulkah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena terpaksa, karena takut, ya. Terus diulang, apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, sampai-sampai kata Usamah, aku berharap ya aku baru masuk Islam kala itu, ya, karena takut, tak tahu deh ini sesuatu yang berbahaya, ya, dia sudah keliru. Maka ini ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, saat itu dia sudah mendapat haknya sebagai seorang mukmin muslim, ya, sampai jelas-jelas dia mengingkari hal tersebut, ucapannya tersebut. Selanjutnya yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya bisa saja terjadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Ada kadang ya muslim, ya, tapi tidak mengingkari, ya. Maka ini suatu kekeliruan. Berarti dia belum paham la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha itu ada penafian, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Berarti yang lain ini enggak, ya, enggak ada. Berarti yang lain itu enggak benar, yang lain itu batil, ya. Allah lah yang hak. Nah ini ya mungkin ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Karena bisa jadi ada orang la ilaha illallah tapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Selanjutnya yang keenam,
annal hukma fid dunya ala dhahir, bahwasannya di dunia ini kita menghukumi secara zahir. Zahirnya dia muslim, ya sudah kita ya perlakukan sebagai seorang muslim selama tidak ada hal yang ya secara zahir ya jelas-jelas dia ya murtad dan lain sebagainya. Maka secara zahir kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya. Meskipun misalnya dia melakukan hal dosa besar, ya, ketika meninggal ya kita perlakukan sebagai seorang muslim. Wa amma fil akhirati fa'ala an-niyat wal maqasid. Adapun nanti di akhirat maka niat-niatnya lah, ya, apa yang di dalam hati itu yang akan ditampakkan. Makanya masalah-masalah hati ini, amalan-amalan hati ini sekarang itu memang belum tampak, ya. Nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, yaumatublas sarair, hari di mana yang rahasia-rahasia itu akan ditampakkan sama Allah. Termasuk apa? An-nawaya, niat-niat manusia itu nanti akan ditampakkan. Mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang sum'ah, mana yang tulus, mana yang palsu, semuanya nanti ditampakkan. Ya. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu, pada hari kiamat enggak ada yang tersembunyi satupun. Ya. Apa ditampakkan semua niat-niatnya. Bahkan orang yang riya akan ditampakkan. Ya. Barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatnya di maqamur riya. Jadi semua orang bisa tahu, oh ternyata si fulan ini riya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang-orang yang ketika di dunianya dia berbuat riya, maka ketika hari kiamat dia datang kepada Allah minta pahala. Ya, maka kata Allah enggak ada. Ya, mintalah kepada siapa yang kau perlihatkan amalanmu. Kamu dulu beramal ingin dilihat si fulan, ya udah minta pahalanya sama dia. Ya. Kamu dulu ingin misalnya ya ingin dipuji, ya minta sana sama yang kamu ingin dipuji. Ingin di like, di follow, di apa misalnya, ya. Ya sudah, monggo di sana. Allah nggak akan membalasnya sedikit pun. Maka ini bahwasanya nanti di dunia ya amalan hati ini justru yang ditampakkan, ya. Maka ini hendaknya kita memperhatikan masalah amalan hati, jangan sampai kita sepelekan. Selanjutnya yang ketujuh, hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaq, yaitu terjaganya harta seorang muslim dan darahnya, ya, tidak boleh sedikit pun kita ya zalimi hartanya, ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, enggak boleh, ya, dengan menipu, ya, dengan riba, ya, pinjol dan sebagainya, ini enggak boleh, ya. Darahnya seorang muslim itu terjaga dan juga hartanya enggak boleh kita zalimi, enggak boleh juga kita membunuh, ini termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tertumpahnya seorang, ya, hilangnya seluruh dunia ini, hancurnya dunia dan langit ini lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim, ya. Padahal kita tahu ini dunia ini kalau hancur, ya, berarti kayak Mekah hancur semua, ya, Madinah hancur semua, ya, tempat-tempat mulia hancur, ya. Tapi itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah darah, masalah dima. Perkara pertama kali yang akan dihisap nanti di hari kiamat, ya, persengketaan adalah fid dima, dalam masalah darah, ya. Seseorang akan senantiasa dalam lapangan dalam agamanya selama tidak main-main dengan masalah darah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah, ya, ngubruk orang, wah itu bahaya itu, ya. Maka hati-hati, ya. Wa ma'na qaulil musannif, adapun makna ucapan dari penulis tadi, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha, adapun penjelasan dari judul ini adalah yang setelahnya minal abwab, dari bab-bab selanjutnya, yaitu bahwasannya bab-bab yang akan datang setelah bab ini itu semuanya adalah berisi tentang penjelasan tauhid, ya. Wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, dan akan memperjelas apa itu makna la ilaha illallah. Wa bayanu asya'in katsiratin minasyirkil asghar wal akbar, dan akan menjelaskan berbagai macam jenis bentuk-bentuk syirik kecil maupun syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika, dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada syirik kecil maupun besar tersebut, baik itu dalam masalah berlebihan, ya, begitu pula dalam kebid'ahan,
yang wajib untuk ditinggalkan sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka kita masuk kepada bab selanjutnya, ya. Bab minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ih. Yaitu bab di antara bentuk kesyirikan adalah memakai al-halqah, ya, suatu yang gelang begitu ya. Wal khayt atau benang dan yang semisalnya yang melingkar begitu. Li raf'il bala au daf'ih, untuk mengangkat bala atau mencegahnya. Artinya sesuatu yang sudah terkena, misalnya kena penyakit, ya, untuk kemudian diangkat, ya, menggunakan gelang-gelang itu, atau untuk menolak masalah yang mau kena menjadi enggak begitu. Maka ini termasuk kesyirikan, ya, minasyirki. Di antara ayat yang dibawakan di sini oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat ke-38. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, kabarkanlah kepadaku, ya, apa-apa yang kalian seru selain Allah. Ya, jadi bagaimana menurut kalian tandingan-tandingan selain Allah yang kalian seru, yang kalian ibadahi ini? In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah menginginkan keburukan kepadaku, menginginkan musibah, keburukan, kejelekan, hal hunna kasifatu durri, apakah tandingan-tandingan ini itu bisa mengangkat musibah tersebut dari diriku? Au aradani birahmatin, atau apabila Allah menginginkan rahmatnya, menginginkan kebaikan atas diriku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah tandingan-tandingan ini bisa mencegahnya? Kalau Allah mau ngasih kebaikan, apakah bisa dicegah sama tandingan-tandingan ini? Tentu saja tidak bisa. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal, bergantung, bertawakal kepadanya. Ya. Mana ijmali, mana global dari ayat tersebut? Ya'murullahu nabiyyahu Muhammad, Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin su'ala inkarin, pertanyaan yang bersifat pengingkaran, ya. Jadi bukan bertanya untuk mencari jawaban, ya. Jadi ini istifham inkari istilahnya. Kalau kita belajar dalam pelajaran balaghah, ya, ketika belajar ilmu ma'ani itu ada uslubul khabar sama uslubul insya, ya. Uslubul khabar adalah, ya, suatu pernyataan yang bisa dibenarkan atau bisa didustakan. Adapun uslubul insya itu tidak, ya, diantaranya adalah istifham pertanyaan, karena pertanyaan itu tidak memberikan suatu faedah, ya. Nah, pertanyaan itu ada yang hakiki dan ada yang ghairu hakiki. Nah, ini diantaranya pertanyaan yang bukan menginginkan jawaban. Kalau siapa namamu itu kan pengen jawaban. Nah, dalam ayat ini tidak menginginkan jawaban. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah, ya, apakah menurut kalian, gitu, apa-apa yang kalian sembah ini, kalau Allah menginginkan kebaikan, keburukan, bisa nggak mereka ngangkat ini? Jelas jawabannya nggak bisa, ya. Kalau mereka menyembah hewan, misalnya menyembah patung, kalau Allah mau ngasih penyakit bisa nggak nyegah? Nggak akan, ya, nggak mungkin bisa, gitu. Ini adalah istifham atau soal inkar, soal dalam bentuk pengingkaran an asnamihim allati ya'budunaha, kepada patung-patung yang mereka sembah, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrikin dulu nyembah Allah tapi juga nyembah patung. Patung-patung ini sebagai sarana kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal taqdiru ala naf'i wad dur, apakah patung-patung ini bisa ngasih manfaat, ya? Apakah patung-patung ini bisa, ya, mengangkat bahaya, mengangkat musibah? Fala budda an ya'tarifu bi ajziha an dalik, maka harus pasti jawabannya itu nggak mungkin. Patung nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, kok bisa menyelamatkan dari bahaya, bisa menolak penyakit dan lainnya, ya. Maka ini pasti nggak mungkin.
Fa idza kana kadzalika, kalau memang begitu keadaannya, batalat ibadatuhu min dunillah, maka batalah, ya, tidak berhak untuk disembah selain Allah. Karena nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa mencegah keburukan. Munasabatul ayat lil bab, adapun hubungan ayat ini dengan bab tadi, ya, syirikan adalah memakai gelang-gelang untuk menolak bala, memberi manfaat, ya. Hubungannya adalah anna fiha dalilan ala butlani syirk, bahwasanya di dalam ayat tersebut ada dalil yang menunjukkan tentang batalnya atau batalnya kesyirikan. Artinya kesyirikan itu nggak benar. Walabsul halqa wal khait min dalika, dan memakai gelang, ya, gelang keramat, jimat-jimat, ya, benang-benang, itu termasuk dalam hal ini, ya, termasuk kesyirikan. La yakshifu durra wa la yamna'u minhu, karena nggak bisa menolak bala, ya, dan tidak bisa mencegah sedikit pun. Selanjutnya mayustafadu minal ayah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama adalah butlanus syirik, ya, batilnya kesyirikan. Li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku durran wala naf'a li'abidihi, karena semua apa yang disembah selain Allah itu nggak bisa menolak bala, nggak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya, ya. Hewan misalnya, manusia, ya, bahkan malaikat, mau setinggi apapun, ya, malaikat yang, ya, dekat dengan Allah ataupun manusia yang, ya, nabi rasul, itu mereka adalah tetap kedudukannya sebagai makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak berhak untuk disembah, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya batalnya kesyirikan, karena semua yang disembah selain Allah itu adalah nggak mungkin bisa memberikan manfaat, ya. Selanjutnya faedah yang kedua, at-tahdhiru min labzil halqah wal khayt wa ghairi hali jalbin nafi au daf'id dar, yaitu peringatan dari memakai, ya, gelang-gelang, ya, jimat-jimat untuk dalam rangka mencari manfaat atau menolak keburukan. Karena ini termasuk ke bentuk-bentuk kesyirikan seperti yang mereka harapkan dari patung-patung itu. Mereka beribadah kepada patung biar selamat dari keburukan, ya, biar mendapat rezeki, mendapat anak keturunan, mendapat harta dan lain sebagainya. Sama tujuannya, ya. Namun tidak bisa. Yang bisa memberikan manfaat, menolak bala adalah semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu munadzaratul musyrikin li ibtali syirk, yaitu bolehnya atau disyariatkannya kita berdiskusi dengan, ya, orang-orang musyrikin untuk menjelaskan tentang kerusakan dari kesyirikan mereka tersebut, ya. Jadi diajak, kenapa kok misalnya menyembah hewan, ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menyerahkan ibadah nasibnya kepada pohon, ya, takut kualat, ya, menyerahkan nasibnya kepada jin-jin penunggu gunung misalnya, karena nggak ada yang bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali hanya Allah Subhanahu, pencipta semua, pencipta jin-jin, pencipta gunung, pencipta lautan, ya. Maka semua kita serahkan hanya kepada Allah. Qul inna sholati, katakanlah salat saya, ya, wa nusuki, sembelihan saya, artinya semua ibadah saya, wa mahyaya wa mati, hidup mati saya, nasib saya, semua ini, ya, rezeki, ya, sembuh dari penyakit, ya, selamat dari penyakit dan lain sebagainya, itu semua kita serahkan hanya kepada nasib saya, hidup mati saya. Maka jangan kita serahkan nasib kita itu kepada gelang-gelang, kepada senjata keramat, kepada burung-burung dengar suara cuing cuing cuing, waduh ini sial misalnya. Lihat kucing hitam, waduh, ya, ini nggak bakal gagal nih. Menyerahkan kepada bintang-bintang, ya, lihat bintang udah berdoa, ya, lihat apa begitu, ya. Maka ini semua bentuk-bentuk penyerahan nasib, penyerahan ibadah kepada selain Allah, karena dia mengharapkan manfaat, mengharapkan untuk bisa menolak bala dengan selain Allah tadi. Nah, di sini itu adalah diantara bentuk-bentuk, ya, kesyirikan, dan ini kita jelaskan kepada mereka yang masih melakukannya, ya, tentunya dengan cara yang baik, dengan mau'izatul hasanah, ya, nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, wujubul i'timad 'ala Allahi wahdah
wa tafwidil umuri kulliha ilaih, wajibnya kita bergantung hanya kepada Allah satu-satunya dan menyerahkan semua perkara kita kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi, hasbi Allah, cukuplah aku, ya, cukuplah bagiku Allah saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertakwakal itu bergantung. Maka ini adalah suatu prinsip bagi seorang mukmin, hendaknya kita bergantung itu hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada kekuatan kita, bergantung dengan harta kita. Tenang, simpanan saya masih banyak. Bergantung, tenang, saya punya banyak channel, ya, kekuasaan dan sebagainya. Jangan, ya. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, ya, bukan dua, bukan tiga. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Semua butuh Allah. Allah nggak butuh makhluknya. Kita yang butuh Allah. Semuanya butuh Allah. Butuh rizki, butuh hidayahnya, butuh inayahnya, ya. Maka ini adalah tentang ayat tersebut. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ada 2 hadis di sini tentang memakai gelang, yang memakai jimat-jimat, yang itu semua adalah termasuk kesyirikan yang diingkari oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini mungkin materi yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Dan selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan untuk pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kita menonton acara-acara yang membongkar tentang keburukan atau kebohongan, ya, dari praktek perdukunan. Kalau memang hal itu adalah memang suatu bentuk kebenaran, ya, artinya suatu yang memang membongkar keburukan secara proporsional, maka tidak mengapa kita melihatnya, ya. Sebagaimana kalau di beberapa negara itu memang ada kementerian yang menjelaskan hal itu, sampai mereka membuat video-video, ya, bagaimana kalau bahayanya perdukunan itu sampai membunuh, begitu, ya. Kemudian cara-caranya itu pasti cara-cara yang tidak baik, ya, misalnya menjadikan Al-Quran itu di WC, Al-Quran itu ditulis atau diberikan sebagai pembalut untuk haid, ya. Pokoknya hal-hal yang menghinakan agama Islam ini, ya. Lihat seperti itu, ya, dan dengan hal yang proporsional, artinya tidak ada, ya, justru yang bisa membawa kepada khurafat atau hal-hal yang justru membawa kepada pemahaman yang keliru, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau memang di situ tercampur antara yang hak dan yang batil, seakan-akan ini membongkar perdukunan, tapi juga misalnya ada perdukunan yang boleh, dan itu perlu diperinci, ya. Maka perlu dilihat, tidak bisa kita hukumi secara, ya, 100% itu boleh atau tidak. Itu perlu kita lihat secara detail, secara terperinci bagaimana isi dari acara tersebut, gitu. Wallahu ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah cinta kepada selain Allah, ya,
cinta kepada selain Allah itu ada cinta yang bersifat tabi'iyah, ya, cinta yang tabi'i. Kita cinta kepada orang tua kita, cinta kepada keluarga kita, ya. Ini cinta yang alami. Ya. Ada juga cinta yang bersifat maksiat, artinya tidak sampai derajat kesyirikan, ya. Misalnya dia cinta kepada khamr, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, bisa jadi, ya. Adapun cinta yang hal tersebut sampai kepada masalah asyirk fil mahabbah, maka ini adalah cinta yang sampai pada derajat peribadatan, penghambaan, ya. Ketika dia sampai lebih tunduk atau seperti tunduknya kepada Allah. Misalnya karena dia mencintai sesuatu, kemudian dia pun melakukan suatu peribadatan kepada sesuatu hal itu, ya. Misalnya cintanya kepada suatu benda atau makhluk, kemudian dia pun melakukan ritual apa, ya. Maka di situ adalah ditimbulkan karena asyirku fil mahabbah tadi. Karena kecintaan orang-orang musyrikin, mereka ya menyembelih untuk patung, menyembelih untuk pohon, ya. Mereka sujud kepada selain Allah, ya. Tapi dasarnya itu adalah karena cintanya tadi, ya. Dia lebih cinta kepada selain Allah, mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kita kepada hobi, ya, kepada tadi yang bersifat tabi'i, alami, itu bisa saja, ya, menyebabkan seseorang terjatuh kepada asyirku fil mahabbah kalau memang itu membawa kepada peribadatan, gitu, ya. Artinya ketundukan kepada selain Allah, misalnya sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keyakinan, secara i'tiqadi, ya. Dia tahu bahwasanya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, ini halal, ya. Karena sebab cintanya kepada, misalnya kepada hobinya misalnya, ya. Maka ini bisa masuk kepada syirik al-mahabbah, ya. Tapi kalau dia masih meyakini, wah ini maksiat sih, tapi saya senang, nah ini masih belum sampai kepada kesyirikan, ya. Dia bermaksiat kepada Allah karena dia masih yakin, ya saya ini maksiat, gitu, ya. Maka ini perincian, ya, bahwasanya kecintaan kita pada suatu hal itu bisa bersifat tabi'i, bisa membawa kepada kemaksiatan, dan kalau sudah sampai ke taraf peribadatan, maka itu bisa sampai kepada asyirku fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Itu wallahu ta'ala alam. Silakan. Masalah adat dalam lingkungan kita seperti adat pernikahan. Dan pernikahan yang kita diwajibkan untuk mengikuti dari pihak keluarga seperti mandi kembang, minyak telur, itu gimana kita lakukan? Iya. Hukum asal dalam muamalah, ya, dalam masalah pernikahan, hukum asalnya adalah boleh, ya. Artinya yang terkait dengan perkara-perkara adat istiadat dan sebagainya boleh saja, selama di situ tidak ada pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ ada pelanggaran, ya, maka hal itu adalah termasuk dilarang, begitu. Jadi itu intinya. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan adat istiadat yang di situ terdapat kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tentunya sebagai seorang muslim kita tidak boleh melakukannya. Selama adat istiadat tradisi tersebut tidak menyelisih Islam, maka boleh saja silakan, ya. Adat apa, misalnya memakai baju ini yang selama itu tidak tidak membuka aurat, silakan, ya. Tapi ketika di situ sudah ada penyelisihan, baik penyelisihan kepada syariat atau penyelisihan bahkan dalam masalah akidah misalnya, ya, seperti ada keyakinan tadi misalnya dengan ritual ini maka dia akan cepat dapat anaknya misalnya. Nah, ini kan nggak ada hubungannya, ya. Misalnya pecah telur dengan keyakinan bahwasannya dia akan nanti kalau pecah berarti bisa punya anak misalnya. Nah, ini kan nggak ada hubungannya, ya. Maka ini termasuk khurafat dan harus dijauhi, ya. Itu
Jadi selama tidak ada penyelisihan syariat maka boleh melakukannya, tapi ketika ada di situ ya dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, di situ ada yang pelanggaran, maka kita harus tinggalkan. Itu kaidahnya secara umum ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian? Silakan. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mengatakan mencintai Allah dan Rasul tapi mencintai yang lain? Lebih dari yang lain. Oh iya. Bolehkah kita mengatakan saya lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain? Jawabnya itu yang wajib, Pak. Bukan hanya boleh tapi wajib. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, hartanya, orang tuanya. Itu. Ya. Jadi memang itulah yang harus kita ikrarkan, itulah yang harus kita ucapkan, Pak. Ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari semuanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan, Mas. Bagaimana sikap keluarga kita terhadap melakukan kesyirikan, semisal adik kita yang sudah digunakan gelang atau semacamnya untuk menolak syaratnya, itu sikap kita bagaimana? Sikap kepada keluarga kita yang ketika kita menyaksikan ada keluarga kita, ya orang-orang yang kita kenal masih melakukan kesyirikan, misalnya tadi memakai gelang, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis selanjutnya di sini, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat memakai gelang, ya, gelang jimat. Itu sudah biasa orang Arab saat itu kalau mau menolak penyakit apa kita pakai gelang, ya, ada jimatnya dipasang. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat memakai gelang tembaga, ya. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahadi, apa ini? Kenapa kau pakai gelang begini?" Maka dia pun menjawab, "Minal wahinah." Ya. Dari wahinah itu dari kelemahan. Artinya untuk menolak ya penyakit apa yang bisa membuat lemah kita, jadi biar jadi kuat, ya, dengan jimat ini biar jadi kuat, bisa menolak segala ya bala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Copot itu, lepaskan itu gelang, ya, karena dia tidaklah menambah bagimu illa wahnan, kecuali kelemahan. Jadi kalau pakai jimat itu bukan kuat, malah sebenarnya nambah lemah. Karena manusia yang dikasih otak, dikasih akal, menyerahkan nasibnya kepada gelang, sesuatu yang nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Seandainya kamu meninggal dan gelang itu masih kamu pakai, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Nah, ini artinya memang ketika kita melihat ada seseorang yang dia masih melakukan kesyirikan dan insya Allah bisa kita nasihati, bisa kita sampaikan, ya, karena itu adalah ya hal yang paling berharga untuk seorang manusia. Ketika dia melakukan kesyirikan, itu adalah dosa yang tidak terampuni, ya, bahaya sekali. Maka ketika seseorang diselamatkan menuju tauhid, itu luar biasa, dia selamat dari suatu hal yang bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Maka ketika kita melihat ada saudara kita sampaikan dengan baik, ya, namun tetap melihat bagaimana masalah dan mafsadat, ya,
kita sampaikan dengan cara yang baik, melihat waktunya yang tepat, ya. Kemudian kita juga persiapkan ilmunya agar orang tersebut bisa menerima nasihat tersebut dengan baik, ya. Maka adapun muamalah kita ya tetap ya, kita dengan berusaha terus, ya. Mungkin dia juga muslim, ya kan, namun dia belum paham masalah tersebut, ya. Maka tidak apa kita bermuamalah dia sebagai seorang muslim, kita ajak dia perlahan-lahan, ya, dan jelaskan bahwasanya memang itu adalah kesyirikan, ya. Jangan sampai terus-menerus memakai tadi gelang atau melakukan ritual-ritual, ya. Kita sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, mudah-mudahan mendapatkan hidayah melalui diri kita. Itu ya pertanyaannya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini cukup, ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi manfaat, bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin dan juga keluarga kita, orang yang kita cintai, dari bahaya kesyirikan dan menjadikan kita sebagai muwahhidin selamat hingga surganya kelak di akhirat. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.